A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa safiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah kedatangan rahmat Allah ya, sambil kita sholat subuh, sambil kita menikmati suara rintik hujan ya. Mudah-mudahan suasana tidak melenakan kita, kemudian kita terkantuk, tetap semangat dalam thalabul ilmi ya. Jadi kita punya banyak nikmat pagi hari ini, punya nikmat sempat, punya nikmat sehat, dan punya nikmat diberi Allah kesempatan untuk menambah ilmu. Maka tidak ada rasa syukur yang paling utama untuk kita lakukan kecuali menggunakan semua yang telah dianugerahkan Allah ini untuk menambah ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Sungguh seandainya pun semua ruas-ruas tubuh kita ini ya harus disedekahi, maka kita tidak punya apa-apa untuk mensedekahinya. Padahal kalau orang patah tulang atau nyeri persendian itu dibawa ke spesialis bisa habis jutaan. Sedangkan dalam tubuh kita ini ada ratusan ruas. Maka Allah perintahkan kita untuk memperbanyak sedekah. Melangkahkan kaki ke masjid adalah sedekah. Senyumnya kita dengan saudara kita adalah sedekah. Kemudian bagaimana kita memberikan kesempatan orang lain ya untuk juga menuntut ilmu adalah sedekah. Kita meluaskan informasi ya untuk talabul ilmi seperti ini juga sedekah. Maka banyak sekali babus sedekah sehingga memudahkan umat manusia ini untuk mensedekahi ruas-ruas tubuhnya. Maka alhamdulillah kita bangun tidur ya tidak kehilangan satupun dari nikmat Allah. Kedua mata kita masih melihat, mulut kita masih bisa berbicara, dan telinga kita masih mampu mendengar dengan baik. Kemudian salam serta salawat semoga terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah sosok teladan kita di dalam qaul wa amal, perkataan maupun perbuatan, sifat, karakter, sehingga semua orang mengetahui sebagaimana dalam kitab Uswatun Hasanah disebutkan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawan Rasulullah adalah seperti min rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Dan adalah Rasulullah SAW orang yang tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada umatnya kecuali pasti beliau melaksanakan terlebih dahulu. Adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW yang digambarkan di dalam Al-Quran, sehingga Ummul Mukminin ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran ya. Maka menggali ya tulisan-tulisan para ulama kita berkenaan dengan eloknya, kebagusannya akhlak Rasulullah SAW, yang diantaranya dihimpun di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Bagaimana kita menjernihkan jiwa ini sebagaimana Rasulullah menjernihkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim. Maka di antara misi Rasulullah SAW
untuk membangun umat ini adalah mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Yang pertama adalah masalah akidah. Ya, Rasulullah tazkiyah akidah mereka terlebih dahulu, sehingga orang mukmin ini ya tidak lagi kepleset kepada kekufuran, tidak lagi kepleset kepada kesyirikan. Ya. Maka pondasi ini harus disusun, harus diletakkan dengan kokoh di hati para sahabat. Ya, sebelum nanti mereka diberikan kewajiban-kewajiban yang jauh lebih besar di dalam amal Islami ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita kemarin berbicara mengenai ikhlas, ya, maka sekarang adalah tentang niat. Afdalut tazkiyati ba'da tauhidillah, yakni an-niyah. Di antara hal yang paling utama sesudah kita lakukan tazkiyah tauhid, ya penyucian diri dalam hal bagaimana mengesahkan Allah SWT, adalah bagaimana kita ini memperbaiki niat. Ya. Maka belum lama kita disibukkan dengan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, gitu kan. Padahal kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Di ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya apa? Supaya kita ini senantiasa dijalankan Allah di atas petunjuk dan dijauhkan dari penyimpangan ataupun kemurkaan Allah. Penyimpangan siapa? Kaum Nasrani yang diabadikan dalam surat Al-Fatihah ini. Karena mereka yuharrifunal kalima mawadih. Mereka suka merubah-rubah isi Alkitab. Ataupun kemarahan Allah terhadap orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, Allahus Samad. Allah itu berdiri sendiri. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Nah, ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, itu cuma kata-kata gitu kan. Ucapan selamat itu kan artinya kita mengakui. Saya ucapkan kepada Pak Lurah atas terpilihnya, gitu kan. Berarti saya mengakui Pak Lurah itu akan terpilihnya dia menjadi lurah yang baru. Ketika saya mengucapkan selamat atas diraihnya juara 1, berarti saya mengakui dia adalah pemenangnya. Ya. Tapi kalau kemudian ada orang mengucapkan selamat hari Natal, berarti mengakui lahirnya Tuhan. Padahal surat Al-Ikhlas, ya, kita mengatakan Tuhan itu Esa. Maka toleransi nggak melulu harus di sana mengucapkan. Ya, kalau sekedar kata-kata la ilaha illallah juga kata-kata. Kenapa Anda tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya kan? Artinya tidak semuanya itu harus diartikan di dalam toleransi itu pengakuan. Nah, kita ini ditazkiyah secara tauhid. Ya, supaya kita ini menjadi jilun farid, generasi yang memang berbeda dengan yang lainnya, bukan generasi yang bebek. Bahkan Rasulullah melarang kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum itu. Nah, kemarin tanggal 1 anak-anak muda kita ya main trompet sambil meletuskan kembang api, ya kan? Padahal perayaan tahun baru itu hakikatnya awalnya adalah ritualnya pagadis, ya, orang yang nyembah api, ya. Dan niup trompet adalah kebiasaan Yahudi.
Maka tidak selayaknya orang muslim, ya, orang mukmin, ya, khususnya pemuda-pemudi kita, terus kemudian ikut-ikutan seperti apa yang mereka lakukan sehingga kehilangan identitasnya sendiri sebagai seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan niat ini disebutkan dalam sebuah hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala afdhalul a'mali ada'u ma iftaradallahu ta'ala. Dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, afdhalul a'mal, ya, amal yang paling utama, afdhalul a'mal ada'u ma iftaradallahu ta'ala, yaitu melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal war'u, dan sikap wirai atau wara', amma haramallah, atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wasidqun niyah, dan niat yang jujur fima indallahi ta'ala, atas apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala tadi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Imam Asy-Syaukani, ya, mengatakan wa'lam anna a'dhamu faraidillah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara hal-hal yang diwajibkan Allah yang paling utama, yang paling agung Subhanahu wa ta'ala, tarku ma'asihi, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah, allati huwa hududuhu, yang itu adalah batasan Allah. Maka makna dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani ini, bahwa di dalam hidup kita sebagai seorang muslim ini, Allah berikan kewajiban-kewajiban, dan di antara semua kewajiban-kewajiban itu, yang paling besar, yang paling agung adalah kewajiban untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, ya. Karena meninggalkan maksiat ini juga termasuk perkara yang sangat berat, sehingga para ulama menyebutkan sabar itu ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar ketika menghadapi ujian atau musibah, dan sabar ketika harus meninggalkan maksiat. Kalau kita ini meninggalkan maksiat, padahal kita berjamaah ya ini, dalam posisi berjamaah kita mudah di sana meninggalkan maksiat. Yang sulit itu tatkala kita sendirian. Ketika sudah sendirian, hanya berdua dengan HP-nya, ketika sudah sendirian, ya, seolah-olah nggak ada yang lihat, ya kan? Orang mencuri pun juga kadang sendirian, ya kan? Baik yang mencurinya itu betul-betul mencuri barang, atau mencuri dengan tanda tangan, ya, padahal Allah itu tahu kha'inatul a'yun, mata-mata yang berkhianat itu Allah tahu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa idza nahaitukum an syai'in fala taqrabuhu. Coba lihat apa yang disampaikan Rasulullah itu. Kalau aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka lakukan itu semampu kalian, ya, semaksimal kemampuan kalian. Tapi kalau aku melarang kalian dalam hal sesuatu, jangan sekali-kali mendekatinya. Maka ini menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu jauh di sana lebih besar dampaknya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT, jangankan melakukan, mendekati saja nggak boleh. Ya, seperti di surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Nah, yang nggak boleh kan mendekatinya, berarti melakukannya boleh? Oh, nggak bisa. Pemahaman seperti itu keliru.
Jangankan melakukannya, mendekatinya aja nggak boleh. Apa hal yang mendekatkan pada perzinahan? Pacaran, ya kan? Apa hal yang mendekatkan kepada perzinahan? Mengumbar aurat, ya. Apa hal yang mendekatkan kepada perzinahan? Mungkin chat, ya kan? Kalau orang dulu surat-suratan kan begitu ya. Zaman sekarang kan udah nggak surat-suratan, ya WA gitu kan, atau apalah. Ya, maksiatnya mata memandang, ya kan? Maksiatnya mulut ucapan, maksiatnya telinga mendengar apa yang diharamkan Allah. Termasuk maksiatnya jari kita itu ya, menulis hal yang tidak benar. Nah ini, maka meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT itu jauh lebih berat. Karena Rasulullah memberikan isyarat, apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semaksimal kemampuan kalian, semampu kalian. Tapi kalau apa yang aku larang, jangan sekali-kali mendekati. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya ada, oh ya, di dalam perkataan ulama yang lainnya yang demikian, fala yaftahuna ala anfusihim abwaban nawafil wa hum muqassiruna fi ada'il faraid. Yang demikian supaya orang itu ya, tidak terus kemudian berasik dengan amal-amal nafilah, tapi terus kemudian meninggalkan amal-amal fardu atau meremehkan amal-amal fardu. Maka makna daripada afdalul amal ada umaih taradallahu ta'ala, makna dari amal yang paling utama adalah menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan. Maka maknanya adalah mestinya sebagai seorang muslim, apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT itu diutamakan, menjadi fokus utama yang harus terus diperbaiki. Nanti kalau yang wajib-wajib ini sudah beres, maka ringan untuk menjalankan yang sunnah. Ya. Maka keliru kalau orang memaknai terus kemudian yang sunnah-sunnah dipakai, tapi untuk kewajibannya justru ditinggalkan. Ada orang yang umroh berulang kali, tapi sholatnya keteteran. Nah, ini nggak benar. Ada orang yang nikah berkali-kali, tapi urusan maisahnya, urusan keluarganya ambiar. Ya, padahal nikah itu sunnah. Tapi setelah melakukan sunnah ini, akhirnya di situ muncul banyak kewajiban. Kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak, kewajiban dirinya sendiri sebagai pemimpin rumah tangga yang akan ditanya nanti di akhirat. Ya. Maka nggak boleh di sana dibalik logikanya. Wah ini sunnah kok, ini sunnah gitu. Ya, sunnahnya banyak loh. Ada orang itu kalau bicara masalah poligami, wah ini sunnah gitu kan. Iya, poligami itu sunnah. Sunnah itu banyak ya. Coba, jangan hanya itu yang dipetik, tapi sunnah-sunnah lainnya di sana diremehkan. Jangan hanya itu yang dilirik sebagai sunnah, tapi wajib-wajibnya malah di sana keteteran. Ya. Maka salah seorang ulama berkata, man syaghalahul fardhu ya anin nafli fahuwa maqburun.
orang yang disibukkan dengan hal-hal yang wajib daripada yang sunnah, maka itu adalah makbul. Ya, hal itu di apa istilahnya? Kalau bahasa kita itu hal itu di makbul itu apa dilupahi lah. Tapi kalau ada orang yang disibukkan dia, masyaallah nafla, siapa yang disibukkan dengan amal-amal sunnah, tapi justru yang wajib di sana keteteran, bahwa maghur, maka dia adalah orang yang tertipu hakikatnya. Ya, orang yang tertipu. Maka kadang di antara tipu daya iblis ya, kepada seorang hamba itu sampai hal seperti itu. Ya. Maka setan pun juga di sana bertingkat-tingkat. Ya, nanti di kitab Madarijus Salikin itu juga dijelaskan. Antara setan yang dipakai untuk menggoda orang awam dengan setan yang dipakai untuk menggoda ahli ibadah itu beda tingkatannya. Kalau orang-orang awam kan tinggal dikasih potongan dengan genderuwo gitu. Ya. Ya, masuk orang mati kok kembali lagi nyari dosa, model-model umumnya. Ya, nggak mungkin kan? Apalagi ada orang lihat potongan, waduh, orang sudah meninggal itu terputus dengan dunia, dia sudah sibuk dengan urusan akhiratnya. Kok masih iseng nyari dosa, nakut-nakutin orang. Kurang dosa, potongan punya dosa, model umum. Nggak ada ceritanya. Kalau ataupun ada penampakan itu jelas. Gitu kan. Jadi kalau orang-orang awam cukup dikasih jenenge genderuwo, potongan cempuli, tergulung primis, wis meden gitu kan. Tapi kalau ahli ibadah gak umpan gitu kan. Seorang alim gak umpan, cuma dikasih apa model-model seperti itu. Tipuannya sudah semakin halus lagi. Di antaranya disibukkan dia dengan perkara-perkara yang mubah daripada perkara-perkara yang dianjurkan. Kemudian tingkatannya lagi disibukkan dia perkara-perkara yang sunnah daripada yang wajib. Ya, akhirnya kepleset gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian wal warqu amma haramallah. Ya, sikap wara atau mirai atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk afdalul amal, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau hati-hati terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Apa sih sikap mirai itu atau sikap wara itu? Ya. Kalau Rasulullah mengatakan apa yang al-halal bayyinun wal haram bayyin. Apa yang halal itu sudah jelas dan apa yang haram itu sudah jelas. Artinya Rasulullah tidak meninggalkan satu celah pun ya di dalam Islam ini perkara-perkara yang halal dan yang haram. Adapun ma bainahuma yang ada antara keduanya itu termasuk syubhat. Maka Rasul perintahkan kita untuk meninggalkan yang syubhat. Karena hakikat yang meninggalkan yang syubhat itu seperti orang yang di sana angon medus itu Pak ya. Angon medus. Terus kemudian di sampingnya ini tanamannya tetangga. Kira-kira kita sebagai orang yang angon medus itu apa yang kita lakukan? Ya kan? Kita akan perhatikan betul-betul kambing kita itu jangan sampai makan, ya kan? Tanamannya tetangga. Kalau perlu dibusak-busak, kalau perlu digeret-geret, jangan sampai makan ke situ. Nah kadang orang itu malah mau dikit aja masa nggak boleh. Masa inti, masa apa itu? Yang cipratan-cipratan sidik lah gitu kan. Aneh kadang orang itu. Iya. Soalnya itu bentuknya duit gitu loh. Coba kalau bentuknya itu api, apa mau dia? Ya, dapat bagian itu. Yo, sini-sini apa lah ya. Tapi itu neraka ya. Itu haram. Ya.
Maka bahkan kalau bisa, ya sebisa mungkin apa yang akan menghantarkan kepada yang haram itu ditinggalkan. Itu sikap mira itu. Bahkan salah seorang salafus saleh yang memberikan contoh tentang sikap mira itu, di antaranya adalah disebutkan Abu Ishaq As-Sayrazi. Suatu ketika Abu Ishaq As-Sayrazi ini dakhala yauman masjid liyakul fi. Dia masuk ke masjid ya untuk makan. Ya. Liyakul fi syai'an ala adati, itu merupakan kebiasaan. Fanasiya dinar, dia lupa kalau tadi uang 1 dinarnya ditaruh di situ. Pada kalau fitorik, kemudian begitu dia keluar masjid, dia ingat, waduh, duit itu tadi ketinggalan di masjid. Faroja apa wajah dan fataro kamu walam yang musuh. Ditemukan uang itu masih di tempat dia duduk tadi, tapi tidak menyentuhnya, kemudian meninggalkannya. Wakola, kemudian dia berkata, rubama waqa min ghairi wala yakunu dinari. Bisa jadi tadi pas saya keluar ada orang yang masuk duduk di sini, kemudian duitnya jatuh di sini. Berarti ini bukan duit saya. Pak, Bapak, kalau jenengan gimana Pak kira-kira? Ya, naruh duit, gitu kan, 100.000, ya, di kantong. Terus kemudian kita duduk di masjid, terus kemudian duit itu jatuh. Terus jenengan keluar masjid. Begitu masuk lagi kira-kira lihat duit itu masih ada di situ, apa yang kita katakan? Alhamdulillah, isi rezeki itu kan begitu ya. Tapi kalau yang namanya orang soleh gitu kan, orang yang betul-betul hati-hati terhadap yang haram itu berpikirnya beda. Ya, seperti Imam As-Sayrazi, bisa jadi tadi pas saya keluar ada orang yang juga duduk di sini, kemudian duitnya jatuh. Ya, itu duit saya. Ini bukan duit saya. Terus kemudian saya pakai untuk belanja, terus kemudian saya pakai untuk ngasih makan anak istri saya, karena istri saya makan barang yang haram. Kalau jenengan terus kemudian jalan-jalan ke pasar, ada di situ uang jatuh, apa yang Anda katakan? Alhamdulillah rezeki nomplok kan gitu ya. Itu punya orang lain. Maka sampai para imam kita membuat ya buku fikih itu ada di situ bab luqathah tentang harta temuan. Benda yang ditemukan itu bukan milik kita. Itu hakikatnya harus ada di sana diumumkan sekian hari gitu kan. Untuk diketahui siapa pemiliknya. Cuma 100 rupiah gitu kan. Ya. Maka sebagian bertanya kepada para ulama, gimana kalau saya menemukan hal seperti itu? Maka kalau memang di sana benda yang kurang berharga, mungkin bisa dimasukkan ke kotak amal dengan niatan supaya menjadi amal solehnya orang yang punya. Apa artinya 2.000 rupiah bagi orang sekarang gitu? Ya, kemudian 2.000 rupiah. Tapi terus jangan 2.000 rupiah itu terus kemudian kita kantongi sendiri gitu ya. Apalagi kita berikan anak kita atau cucu kita untuk jajan, padahal itu bukan uang kita. Sementara hak-hak harta temuan itu belum kita tunaikan. Yang aman gimana? Masukkan itu ke kotak masjid, niatkan supaya menjadi amal orang yang punya itu. Otomatis nanti kita juga dapat pahalanya. Begitu gitu. Jadi nggak ada lagi rezeki nomplok. Ya nemu itu alhamdulillah rezeki saya berarti. Itu ada hak luqathah yang harus ditunaikan. Kalau memang hak luqathah sudah ditunaikan, ternyata juga nggak ada yang mengambilnya, nggak ada yang mengakuinya, nah barulah di sana hakim memutuskan. Kalau dulu begitu. Maka melakukan sikap wilayah, contohnya adalah bapaknya Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Begitu hati-hatinya beliau masalah urusan makan. Al-Kisah ya, ceritanya dulu
Bapaknya Imam Syafi'i ini adalah orang yang soleh. Ya, ketika beliau jalan-jalan, ya, atau di perjalanan, beliau menemukan apel yang ngapung di sungai. Kemudian dia pungut, kemudian dia makan. Baru di sana satu gigitan dia teringat, terus ini apelnya siapa? Saya makan. Ya kalau yang punya di sana itu, dan itu saya. Ya kalau yang punya di sana rela, saya makan. Kalau nggak rela terus gimana ini? Yang masuk ke perut saya sesuatu yang haram. Ini kalau orang soleh. Ya. Kalau kita dulu malah disawat itu. Ya. Nyawat pelem, nyawat asam, nyawat jagung gitu ya. Ya, ada istilah ngalong ini. Ya. Ini sudah jatuh, dia pun masih ragu kehalalannya. Padahal kalau ada apa istilahnya tumbuhan yang berbuah yang itu main ke jalan, itu namanya kotor. Sebenarnya orang yang jalan pun boleh-boleh saja ngambil. Yang jatuh ke jalan kotor, siapa saja boleh mengambil. Tapi pemuda ini, masya Allah, saking hati-hatinya. Ya kalau yang punya di sana rela, yang kalau dia punya ridho, akhirnya dia cari siapa pemilik. Begitu sampai di rumahnya, ya ketemu di sana, ditanyakan, apakah benar ada yang pemilik apel ini? Oh iya, kebunnya di belakang rumah saya. Saya datang ke sini untuk meminta kehalalan buah ini. Oh iya, tapi ada syarat. Singkat cerita begitu. Syaratnya apa? Anda harus menikahi anak saya. Wah, enak ya. Dan semua apel suruh nikah gitu. Jangan bahagia dulu. Anak saya itu buta, anak saya itu tuli, ya kan? Dia nggak punya kaki, juga nggak punya tangan. Terus piye? Buta, tuli, bisu, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bisa kebayang nggak Pak? Suruh menikahi anak perempuannya si pemilik apel itu, dan dikasih tahu kalau anaknya itu buta, tuli, bisu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kebayang nggak Pak? Tapi karena memang bapaknya Ustaz ini orang soleh, ya kan? Apapun di sana untuk supaya halal yang dimakan dia lakukan, sekalipun syaratnya itu benar. Akhirnya baik, saya akan lakukan. Akhirnya tibalah di sana hari, singkat cerita, tiba hari pernikahan. Sejak dia datang minta kehalalan itu sampai ending pernikahan itu belum pernah berjumpa dengan anak perempuan, karena itu menjadi syarat. Kamu nggak boleh lihat anak saya sampai selesai pernikahan. Begitu acara prosesi pernikahan selesai, ya, dia masuk ke kamar dalam keadaan berdebar-debar karena memang harus melihat kondisi istrinya yang sama sekali tidak lengkap menurut dia. Begitu dilihat, subhanallah, ya, masya Allah, apa yang dia dapati? Perempuan yang sempurna, yang cantik jelita, matanya indah, telinganya bisa mendengar, mulutnya bisa bicara, tangannya ada, kakinya ada. Tadi bilangnya begini, sekarang kok begitu? Ternyata ayah dari perempuan itu juga orang yang soleh. Dan dia menceritakan kalau putri saya ini dari dia kecil sampai tumbuh dewasa, dia tidak pernah melihat apa yang diharamkan Allah. Dia tidak pernah mendengarkan apa yang diharamkan Allah. Dia tidak pernah berkata-kata apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak pernah menggunakan tangannya melakukan yang diharamkan Allah, dan dia tidak pernah melangkah ke tempat yang diharamkan Allah. Jadi maksudnya itu, akhirnya dari laki-laki yang soleh dan perempuan yang solehah ini terlahirlah anak yang nanti akhirnya menjadi keemasan bagi umat Islam. Imam Syafi'i yang hafalannya sepat kilat. Ya, ada yang mengatakan dia itu fotokromik gitu. Jadi sekali lihat track itu langsung bertanya. Maka kalau belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu menutup halaman berikutnya ini ditutup dulu pakai kertas.
Ya, khawatir kalau dia lirik langsung apa? Nanti kalau dia sudah hafal, artinya perhatian ke guru itu akhirnya jadi menurun. Gini mungkin Pak. Biasanya kalau orang itu sudah tahu, perhatian ke ustadznya itu juga menurun. Oh dia tahu macam. Iya. Jadi subhanallah, adabnya Imam Syafi'i itu luar biasa. Karena apa? Orang tua yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ya. Bahkan dalam hal yang syubhat dia hati-hati betul. Ya. Kemudian wasidqun niyah fima indallah. Ya, kemudian niat yang jujur. Ini taujihun niyah fi jamil a'mal liwajhillah wa bihi mardatillah. Yang dimaksudkan dengan sidqun niyah, niat yang jujur, itu adalah mengarahkan semua niat kita dalam semua amal semata-mata libtigoi mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, hanya untuk ditujukan kepada Allah. Anwa'us sidq, ya, jadi macam-macam as-sidq itu ada 3. Ada sidqun niyah, ada sidqun lisan, ada sidqun amal. Yang pertama disebutkan adalah as-sidqun niyah. Wan niyatu hiya aslu kullu amalin. Niat itu adalah pondasi dari semua amal. Maka semua amal itu nanti dilihat pada niatnya. Bahkan orang yang meninggal pun dia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya terakhir. Ya kan? Ada orang ke masjid tapi niatnya nyolong ya, terus kemudian mati di situ, ya sudah. Ya, meskipun orang mengatakan Masya Allah meninggal di masjid indah sekali, tapi niatnya padahal nyolong, besok dibangkitkan ya dengan niatnya itu. Gitu. Maka ketika dikatakan niat ini adalah pondasi amal, maka menjadi suatu hal yang penting, bahkan lebih penting dari amal itu sendiri. Berkata Nabi SAW, man talaba syahadana bisidqin, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasi. Siapa yang meminta kesyahidan dengan jujur, Allah akan sampaikan dia kepada derajat syahadah itu, mati syahid itu. Wa in mata ala firasi, sekalipun dia meninggalnya di atas ranjangnya. Ya, kita kenal Khalid bin Walid, panglima terhebat di masa Rasulullah dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, sampai Utsman bin Affan. Siapa yang nggak tahu kehebatan Khalid bin Walid? Bahkan di dalam sejarah disebutkan tidak ada peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid kalah. Semua yang dipimpin Khalid bin Walid menang. Tapi endingnya meninggalnya di mana? Di medan perang atau di atasannya? Tapi bukan berarti orang yang meninggal di atas ranjang terus kemudian tidak memperoleh pahala kesyahidan. Kalau memang hati yang jujur mengharap kepada Allah, ya, kesyahidan meskipun dia meninggal di atas ranjang, Allah berikan kepadanya kesyahidan. Maka ini pentingnya niat. Terkadang orang itu akan dituliskan untuknya telah melakukan suatu amal meskipun dirinya itu ada di atas ranjang. Contohnya di sana adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, dia dirawat di rumah sakit, akhirnya dia kehilangan kesempatan amal ibadah yang seperti biasanya dia lakukan. Ya, rutinitas baca Quran, terus kemudian rutinitasnya melakukan tahajud, keistiqomahannya melakukan sholat duha. Hal-hal sunnah ini yang jarang dia lakukan tetap ditulis oleh Allah Taala. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulis orang itu melakukan amal ini, karena sesungguhnya hatinya terus ingin melakukan itu.
Kemudian dalam hadis yang lain, man ata firasyi fahuwa yanwi ayyakuma fil laili ayyakuma falyusalli minal laili. Barang siapa yang ia hendak maksudnya tidur, kemudian dia meniatkan di dalam hatinya bahwa dia nanti malam akan sholat, kenyataannya dia nggak bisa sholat, mungkin karena ngantuknya atau karena capeknya atau mungkin karena tiba-tiba turun hujan yang rintik gitu kan, sehingga menjadi sulit. Padahal hatinya sudah niat untuk melaksanakan sholat, ditulis oleh Allah dia melaksanakan amal itu. Situnya, tapi syaratnya harus niatnya benar-benar jujur, bukan main-main. Ya Allah, bangunkan nanti saya jam 3 malam supaya saya bisa melaksanakan tahajud. Kemudian dia tidur, ya kan? Setidaknya aku tak niat dulu lah, meskipun nanti nggak saya lakukan ya, tapi itu sudah keliru, bukan begitu. Sudah ada niatan untuk meninggalkan. Tapi kalau niat endingnya itu memang sebelum dia tidur jujur di sana pengen bangun jam 3, kok ternyata kelewat sampai di sana subuh, ada subuh. Ya Allah, ada penyesalan dalam hatinya, oh berarti sebetulnya saya sudah niatkan betul untuk melaksanakan tahajud. Ya Allah, ternyata Engkau takdirkan saya baru bangun ketika mendengarkan azan subuh. Ada kekecewaan dalam hatinya, ada gelo, tidak bisa melakukan amal itu. Allah tuliskan betulnya amal soleh. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan mathalul hadhihi ummah kamathali arba'ati anfar. Perumpamaan umat ini adalah seperti 4 golongan. Yang pertama, rajulun ata'allahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan kepada dirinya harta dan ilmu. Kemudian dengan hartanya itu dia pakai untuk amal-amal soleh. Ada orang yang Allah berikan kepadanya harta, kelebihan harta, juga kelebihan ilmu. Karena dia orang yang berilmu, maka hartanya juga dikeluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, ya kan? Kemudian untuk bikin panti asuhan atau untuk bikin di sana lembaga amal, gitu kan? Tapi ada juga orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, tapi tidak harta. Pinter, ya kan? Dia paham ilmu agama banyak, gitu kan? Tapi qadarullah, takdirnya Allah, dia kurang beruntung urusan harta. Sehingga orang ini berkata di dalam hatinya, ya Allah, seandainya saya juga punya kesempatan, punya harta yang banyak seperti dia, saya juga akan berangkat haji, saya juga akan umroh, saya juga akan bangun masjid, saya juga akan bangun pesantren, saya juga akan bangun panti asuhan. Niatnya yang tulus itu, yang jujur itu dibuktikan, dia mampu. Meskipun cuma 2.000 rupiah, Allah, entah kapan ini, pokoknya saya pengen suatu saat saya bikin pesantren, saya pengen suatu saat bikin panti asuhan, meskipun cuma 2.000 rupiah. Ya, sampai dia meninggal dunia, nggak kesampaian apa yang dia niatkan, tapi dia ditulis di sana. Di surga nanti Allah akan tunjukkan di sana pesantrennya, masjidnya dan sebagainya. Karena dia bukan hanya ngomong, tapi dibuktikan retaknya dia ini untuk melakukan itu semuanya dengan amal. Maka kejujuran niat ini dilihat oleh Allah. Itu loh. Meskipun dia nggak beruntung urusan harta, tidak bisa seperti orang alim yang kaya tadi, yang bisa bikin ini itu dan sebagainya, bisa umroh berulang kali. Dia hanya bisanya niat. Karena niatnya tulus, niatnya jujur, dia buktikan dengan nabung, ya, dengan sedekah kepada orang supaya dilancarkan pula. Allah tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Niat yang jujur itu dijadikan Allah. Maka 2 orang ini akhirnya sama dalam pahalanya. Yang satu benar-benar sudah bangun masjid, yang satu baru niat. Tapi niatnya jujur, niatnya tulus. Suatu ketika di Damaskus, pada saat pemerintahan Turki Utsmani, ada seorang wazir. Seorang wazir itu kalau kita sekarang menteri, ya.
dia berazam, sebelum pensiun saya ingin bikin masjid. Kemudian dia umumkan kepada orang-orang, dia kumpulkan para pekerjanya, dia sampaikan, saya ingin bangun masjid, yang masjid itu dananya hanya dari saya sendiri, dan saya tidak menerima siapapun yang ikut menyumbang. Supaya ini menjadi pengetahuan untuk kalian yang akan bangun masjid ini, jangan sampai ada orang yang ikut campur dalam pembangunan masjid ini. Saya ingin masjid ini murni dana saya sendiri, Akhirnya dia mimpi. Ya, setelah dia kembali, kemudian dia mimpi. Apa yang dia lihat dalam mimpinya itu? Allah tunjukkan kepadanya istananya di surga. Tapi anehnya, di samping istananya itu ada istana yang lain. Maka begitu orang ini bangun, dia curiga, siapa yang bangun istana di samping saya? Ternyata beberapa hari sebelumnya ada kejadian, seorang ibu-ibu, ya, seorang nenek-nenek yang dia nuntun cucunya sambil bawa sebongkah batu. Padahal hari-hari sebelumnya para pekerja ini, orang yang mau nyumbang ke situ pasir, mau nyumbang apa itu apapun di sana ditolak, karena itu pesan dari sang wazir. Tapi si nenek ini ngeyel, Mas, buat saya ikut bangun. Ini saya mau nitip satu batu ini. Oh nenek, nggak boleh, itu nggak boleh. Ini pesannya wazir, nggak boleh. Masa satu batu aja nggak boleh? Nggak boleh, ini pesannya nggak boleh. Ngeyel ternyata ya. Wah, ini kehebatan kekuatan perempuan di sini. Ternyata nenek ini nggak pantang, dia pantang menyerah. Terus saja di sana. Sampai akhirnya orang ini, udah silakan pasang sendiri. Gitu. Akhirnya benar satu itu dipasang di tembok. Satu batu itu Pak. Apa artinya sebongkah batu? Tapi niatnya jujur, niatnya tulus. Saya ingin ikut bangun masjid ini, ya kan? Saya ingin ikut bangun pesantren ini, saya ingin ikut bangun, ya kan, lembaga pendidikan ini. Terus meskipun cuma satu bongkah batu, ternyata niat itu dia muncul di mimpinya si wazir itu istana di sampingnya. Maka akhirnya dua-duanya itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, warajulun atahu malan wala ilman. Ada orang yang diberi kepadanya harta tapi nggak diberi ilmu. Karena dia nggak punya ilmu, dia nggak paham di dalam urusan agama, duitnya banyak, akhirnya duit itu dikeluarkan untuk hal-hal yang berbau maksiat dan hal-hal yang dimukai Allah. Itulah kepadanya dosa. Yang golongan terakhir, orang yang tidak diberi Allah harta juga tidak diberi ilmu. Ini orang yang langsung, gitu kan? Wis ra duwe ilmu, yo ora duwe bodoh. Sudah begitu, niatnya nggak baik. Apa niatnya? Dia melihat orang yang bermaksiat tadi. Ya Allah, seandainya saya bisa punya harta. Dia nyebutnya nggak, ya Allah sendiri. Seandainya aku punya duit, saya juga akan minum-minum seperti itu. Seandainya aku punya duit, saya juga akan pesen WTS seperti dia. Seandainya saya punya duit, saya juga akan judi seperti dia. Meskipun cuma niat, sama dosanya. Maka jangan sepelekan di sana urusan niat. Ya kan? Maka inilah yang dimaksud dengan sidqun niyah. Sidqun niyah. Ada juga sidqul lisan, yang lisan yang jujur. Di antaranya adalah dalam hal Quran, dalam hal hadis. Ya. Man takallama bil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Quran tanpa ilmu, maka tempat kembalinya nanti adalah neraka. Di dalam riwayat yang lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dalam hal menyampaikan hadis, ya, mengatakan ini hadis Rasulullah padahal itu bukan hadis Rasulullah, padahal itu adalah hadis palsu, maka tempat kembalinya adalah
neraka juga. Maka sidqul lisan termasuk dalam urusan Quran dan hadis. Kemudian sidqul lisan fi syahadah dalam hal persaksian. Kemudian sidqul lisan juga dalam hal tijarah, jual beli. Ya, lakukan jual beli dengan jujur. Ya, kadang ada sales itu yang menawarkan produknya itu berlebihan sehingga keluar dari kejujuran. Maka itu juga nggak boleh. Kemudian sidqul lisan juga fil hayati zaujiyah dalam kehidupan rumah tangga. Ya kan? Suami harus jujur kepada istrinya, istri harus jujur kepada suaminya. Ya. Kemudian sidqul lisan mal aurat juga termasuk kejujuran kepada anak. Ya. Dari mana anak-anak itu belajar kejujuran? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Bengi-bengi untuk melaku lewat kono, nunggu. Wah, orang tuanya ngaku sih. Iya. Orang tuanya ngaku sih. Kodoknya melayu gitu kan. Padahal tipu rene kodok. Jadi yang ngajari anak berdusta, berbohong itu sejak kecil ternyata kadang orang tuanya sendiri. Jadi nggak boleh di sana dengan alasan tenang-tenang anak terus kemudian berbohong. Nggak boleh. Atau bikin orang tertawa dengan cara berbohong, sama itu juga nggak boleh. Ya. Ini sidqul lisan. Kemudian ada juga sidqul amal, kejujuran dalam amal. Ya, seperti kisahnya Umar bin Hizam. Umar bin Hizam ini ketika perang Badar, dia di samping Rasulullah sambil makan kurma. Ya, sambil nunggu musuh itu masih sempet-sempetnya dia makan kurma. Kemudian Rasulullah berkata, "Qala Rasul, qumu ila jannati arduha ka ardis samawati wal ardh." Ya, bangkitlah kalian menuju ke surga yang luas seluas langit dan bumi. Nah, Umar ini mendengar itu langsung berkata, saking kebayang luasnya surga ini. Sampai Rasulullah berkata kepada, "Ya Umar, apa yang membuat kamu itu berkata apa?" "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi salah satu penghuninya." Lalu Rasulullah katakan kepadanya, "Ya, kamu adalah salah satu penghuni." Aku itu dengar itu, dia lihat kurmanya masih banyak katanya. Dan banyaknya kurma saya, jadi jarak saya antara saya dengan surga itu. Ya kurma ini yang menjadikan jarak. Makin lama saya makan kurma ini, makin lama saya masuk ke surga. Maka begitu dia melihat itu, kurmanya dibuang. Kurmanya dibuang, langsung dia tarik pedangnya, langsung menuju ke musuh. Dia perang di situ, kemudian dia meninggal. Ini sidqul amal. Dibuktikan betul. Ketika mendengar di sana dari Rasulullah, langsung dibuktikan dengan amal. Mendengar dari Rasulullah, langsung dibuktikan dengan amal. Gak nanti-nanti, gak tapi-tapi. Ya, subhanallah. Kemudian qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, rubba amalin sagirin ta'addama niyyah. Bisa jadi amal yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin, dan bisa jadi amal yang besar itu menjadi kecil karena juga niat. Jadi ada orang itu yang kelihatannya amalnya itu kecil. Apalah arti di sana sedekah 5.000 rupiah. Tapi kalau memang niatnya di sana tulus, 5.000 rupiah itu akan menjadi besar. Ya, tulus untuk menolong orang yang kelaparan, jadinya besar. Sampai orang yang kelaparan itu nangis sambil berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hari ini nggak ada orang yang perhatian dengan saya. Hari ini ada orang yang ngasih saya nasi sebungkus. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, jagalah dia dari sakit, ya, jagalah dia dari segala mara bahaya, ya, berkahilah rezekinya." 5.000 rupiah bunganya kayak Dan ternyata doanya orang yang nangis ini tadi sampai ke arsy, didengarkan Allah. Tapi ada juga orang yang sedekah 1 miliar, niatnya pencitraan. Pasangi fotonya sekalian. Kelihatannya besar, tapi jadinya kecil. Kecil di sisi Allah. Ya. Bisa jadi amal yang kecil itu jadi besar
bisa jadi amal yang besar, jadinya. Kemudian dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghun minal 'amal. Pelajarilah oleh kalian niat itu, karena sesungguhnya meluruskan niat itu jauh lebih sulit daripada melakukan amal itu sendiri. Ini apa ini? Kadang kita di tengah melakukan amal itu, niat itu bisa bolak-balik. Contohnya, ada orang mau berangkat pengajian. Ada orang mau berangkat ke pengajian. Kemarin habis beli mukena yang baru. Ini sudah di sini bergejolak ini. Nanti siapa yang komen mukena baru saya ya? Itu kan. Ada juga yang rukuhnya itu disampirkan ke belakang supaya kelihatan kalungnya yang baru, supaya kelihatan gelangnya yang baru. Ini mau pengajian atau mau pamer? Ini mau pengajian atau mau buka showroom gitu, buka toko emas, merempiar gitu. Ya niat itu bisa berubah. Contoh di antaranya ada anak muda gitu kan, kebetulan Allah karuniakan kepadanya hafalan Quran, bacaannya juga bagus kan, suruh jadi imam. Di tengah dia mengimami, sebelum dia takbiratul ihram, dia lihat ke belakang, pas meluruskan shaf, ternyata di situ ada salah satu calon mertuanya. Gimana kira-kira dia pas sholat? Karena ada calon mertua, bagus-bagusan itu bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kayak Imam Istiharam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada calon mertua. Ini sudah berubah niatnya. Ini contoh, ternyata meluruskan niat itu lebih sulit daripada melakukan amal itu sendiri. Gitu loh. Ada perempuan berdandan. Ya, dandan itu kalau untuk suaminya jadi pahala, menyenangkan suami, ya kan? Tapi kalau di sana untuk menyenangkan suami orang lain, nah ini jadi musibah, jadi masalah. Kalau ditanya kira-kira, Bu, dengan dandan itu sebenarnya untuk siapa, Bu? Ya kan? Niat berdandan, coba sekarang ya. Niat berdandan itu untuk siapa gitu kan? Kalau supaya menyenangkan orang lain, hati-hati di sana. Bisa jadi jatuhnya maksiat. Tapi kalau niatnya untuk menyenangkan suami, jadinya pahala. Itu loh. Ada sih orang yang perempuan yang jagung itu terus kemudian niatnya di sana untuk menyenangkan suami. Yo, generasi bodoh karo wong to tak gitu kan. Mosok mau bojone sopo wae elek ra karuan gitu. Kan menjatuhkan martabat suami. Ada jalanan. Tapi ada enggak orang yang selfie terus kemudian niatnya di sana ibadah gitu kan. Habis dandan ke salon terus kemudian mau kondangan kan selfie dulu, kemudian diupload bismillah. Kira-kira orang yang lihat itu apa yang diucapkannya? Ya maka sekalipun di sana kita menutup aurat penuh gitu kan, khususnya perempuan, terus kemudian selfie diupload itu dengan niatan di sana menjadi dakwah. Bukan saya mendakwakan kerudung ini. Kenyataannya hati Anda berbunga-bunga ketika di sana di like. Ketika nggak ada yang nge-like atau komen yang buruk, hati Anda kecewa. Berarti di sana nggak benar-benar tulus dakwah. Ya, itulah sulitnya di sana niat. Kemudian yang penting ya, bukan yang banyak. Yang penting itu adalah yang baik, niat yang benar. Ada orang kelihatannya banyak amalnya tapi niatnya rusak, jadinya sedikit. Tapi ada orang yang amalnya sedikit, kontinu, ya, meskipun itu baru yang wajib-wajib tapi benar, maka menjadi besar. Ya.
insyaallah. Dan terakhir, wasaha an Ibnu Umar annahu sami'a rajulan inda ihrami yaqul. Dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, suatu ketika beliau mendengarkan seorang yang tatkala akan ihram, dia membacakan niatnya begini: Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin berhaji dan umrah. Lalu ditegur sama Ibnu Umar, faqala lahu atu'allimun nas awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsi. Kamu ngomong seperti itu tuh mau ngajarin orang atau memang mau ngajarin Allah? Padahal awalaysa Allah ya'lamu ma fi nafsi. Bukankah Allah itu tahu apa yang ada di dalam diri? Allah itu tahu apa yang jadi letak hati kita itu, Allah tahu. Wadzalika li'anna niat, yang demikian karena niat itu dia qasdul qalbi. Yang dimaksud dengan niat itu adalah rentaknya hati kita. Ya. Wala yajibu talaffuz, maka enggak wajib harus dilafazkan niat itu. Wala yajibu talaffuz fi syai'in min al-ibadah, dalam apa-apa yang berkenaan dengan ibadah. Jadi sebenarnya niat itu enggak harus dilafazkan, Yang penting rentaknya hati kita itu. Ya, sekalipun nanti di dalam fikih Syafi'i, ya, niat itu harus didetailkan, ya, harus ditunjukkan di sana waktunya, munfarid ataukah di sana berjamaah, terus berapa rakaatnya dan sebagainya. Nggak ada masalah. Yang salah ya nggak niat. Yang mau niatnya dengan lafazkan, mau dengan batinkan gitu kan. Sing salah sing ra niat. Semoga lah. Ya, saya kira cukup ya. Ini ya materi kita ya, tentang niat, dan bagaimana niat itu menjadi suatu hal yang penting sekali untuk kita ketahui, karena dengan niat itu bisa merubah amal yang kecil menjadi besar, amal yang besar juga menjadi kecil. Bahkan niat itu bisa menjadikan seseorang ikut ya masuk di barisan surganya Allah, di surganya Allah Ta'ala, atau ikut dibangunkan ya, istana di surganya Allah yang Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa istiqomah di dalam menjaga niat yang lurus, niat yang benar, ibtighai mardhatillah, hanya untuk mencari keridhaan Allah, liwajhillah, hanya untuk mengharapkan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan di jalannya insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf yang besar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.